Sosok pelatih baru Timnas Indonesia pengganti Patrick Kluivert hingga saat ini masih misterius. Direktur Teknik PSSI asal Belanda Alexander Swiers disebut berperan besar dalam pemilihan pelatih baru skuad Garuda. Selamat datang kembali di channel saya, Iyip Marta Stories, yang menyuguhkan beragam video tentang alam, lingkungan, seni budaya, musik, sepak bola, olahraga, dan lain-lain yang saya harapkan bisa menghibur, dan menginspirasi serta memberikan informasi yang seimbang dan objektif. Jika kamu penggemar Persib Bandung dan Timnas Indonesia, playlist sport sepak bola di channel ini bisa jadi tempat terbaik buat kamu cari info lengkap dan menarik seputar dunia bola. Kamu tinggal tonton, like, subscribe, juga komentar jika ngerasa senang atau sebel. Banyak nama yang dirumorkan jadi pelatih anyar Timnas Indonesia. Kursi pelatih Timnas Indonesia tak berpenghuni setelah PSSI memecat Patrick Kluivert imbas kegagalan lolos ke Piala Dunia ke-2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum mau bicara soal penggantinya, namun muncul sejumlah nama yang dirumorkan jadi penerus Patrick Kluivert. Yang paling santer dan diinginkan oleh publik sepak bola Indonesia tentu saja kembalinya Shin Tae-yong untuk kembali meneruskan kiprahnya menangani timnas setelah sebelumnya digantikan Patrick Kluivert. Namun pihak PSSI sendiri, jika Erick Thohir sebagai pemberi keputusan, seperti kembalinya Shin Tae-yong adalah hal yang sulit direalisasikan karena gengsi Erick Thohir, dan mungkin saja Shin Tae-yong sendiri sudah terlanjur sakit hati, merasa diperlakukan tidak hormat. Yang kedua muncul nama Louis van Gaal, yang pengalamannya nggak main-main. Ia pernah melatih Ajax Barcelona, Bayern Munich, Manchester United, hingga timnas Belanda. Namun, tak semua gosip adalah fakta yang tertunda. Louis van Gaal dipastikan tak datang ke Indonesia sebab ia akan jadi pelatih dalam acara amal di Belanda. Lalu, siapa saja nama-nama yang diisukan menjadi calon pelatih Timnas Indonesia? Deretan calon pelatih Timnas Indonesia. Berikut adalah beberapa nama yang beredar yang diisukan akan melatih Timnas Indonesia selain dua nama di atas tiga. Akira Nishino, mantan pelatih Timnas Jepang. Akira Nishino menjadi salah satu nama yang diisukan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Akira Nishino menjadi salah satu nama yang paling santer disebut-sebut cocok menggantikan Patrick Kluivert. Kebetulan, pelatih asal Jepang itu memang sedang nganggur. Akira Nishino terakhir kali bekerja sebagai juru taktik Thailand pada 2019 sampai 2021. Pengalamannya di Thailand bisa menjadi nilai tambahan sebab ia dianggap sudah mengenal sepak bola Asia Tenggara. Selain itu, Akira Nishino juga pernah melatih timnas Jepang dan berbagai klub papan atas Liga Jepang. Akira Nishino punya rekam jejak cukup gemilang di kompetisi bergengsi seperti Piala Dunia. Ia pernah membawa Jepang ke babak 16 besar, namun kabar itu malah meredup. 4. Bojan Hodak. Bojan Hodak berfoto dengan trofi Liga 1 selama perayaan gelar juara Persib. Bojan Hodak juga termasuk kandidat pelatih baru Timnas Indonesia. Bojan tentu tak asing dengan sepak bola Indonesia. Pelatih asal Kroasia itu kini berstatus pelatih Persib dan punya kontrak hingga ke 2026. Bisa dimengerti kalau PSSI tertarik memakai jasa Bojan. Ia sudah membuktikan kemampuannya dengan membawa Persib 2 kali juara Liga 1 berturut-turut pada musim 202 Maret tahun 2024 dan 202 April tahun 2025. Lagi-lagi kabar tentang ini pun lenyap di telan kegelapan PSSI. Bernardo Tavares, mantan pelatih PSM. Bernardo Tavares dirumorkan menjadi salah satu kandidat pelatih Timnas Indonesia. Bernardo Tavares juga dinilai punya rekam jejak memuaskan di Indonesia. Ia pernah melatih PSM Makassar pada 2022 sampai 2025. Taktiknya mengantarkan PSM juara Liga 1. 202 Februari tahun 2023. Bernardo Tavares kini lagi tak melatih usai mundur dari klub berjuluk Juku Ejatu. Pelatih asal Portugal itu angkat kaki
karena tunggakan gaji selama berbulan-bulan. Setelah cabut dari PSM, agen Tavares menyebut sang klien dapat banyak tawaran, termasuk dari tim nasional. 6. Mauricio Souza. Kekosongan pelatih Timnas Indonesia bukan cuma jadi pemberitaan nasional media Vietnam Do 247, bahkan ikut-ikutan menunjuk sosok yang dianggap mampu melatih Garuda. Salah satunya adalah Mauricio Souza yang berstatus juru taktik Persija. Pelatih asal Brasil itu punya pengalaman mumpuni. Souza pernah menangani pemain muda, menjadi asisten pelatih di Flamengo, dan membantu Persija tampil cukup meyakinkan pada musim 202 Mei tahun 2026. Ia bahkan pernah membawa Flamengo U20 juara Copa Sao Paulo de Futebol Junior pada musim 201 Juli tahun 2018. Frank de Boer memeluk kepala pemandu bakat Timnas Indonesia Simon Tahamata. Foto itu memunculkan rumor De Boer bakal melatih Timnas Indonesia. Nama terbaru yang diisukan jadi pelatih baru Timnas Indonesia adalah legenda sepak bola Belanda Frank de Boer. Rumor bermula dari unggahan kepala pemandu bakat Timnas Indonesia Simon Tahamata di Instagram yang memeluk mantan pemain Ajax dan Barcelona itu. Kebetulan, Frank de Boer juga pernah bekerja sama dengan Erick Thohir saat di Inter Milan. Pada awal musim 201 Juni tahun 2017, CV Frank de Boer sangat mewah selama menjadi pemain. Namun, kiprahnya sebagai pelatih tak sefantastis itu meski mampu meraih beberapa trofi. Sebagian besar prestasi de Boer saat melatih diraih bersama Ajax, termasuk 4 kali juara Eredivisie. 8. Timur Kapodzi. Sosok muda asal Uzbekistan ini menjadi salah satu kandidat yang mencuri perhatian. Timur Kapodzi dikenal berkat keberhasilannya membawa timnas Uzbekistan tampil menonjol di berbagai turnamen internasional. Dengan gaya kepelatihan modern dan fokus pada pengembangan pemain muda, Kapodzi dinilai sejalan dengan visi PSSI untuk membangun timnas Indonesia jangka panjang. Energinya yang besar serta ambisi untuk membentuk fondasi kuat membuatnya dianggap tepat menangani transisi generasi setelah era Patrick Kluivert. 9. Jesus Causes. Nama Jesus Causes muncul sebagai kejutan di bursa calon pelatih Timnas Indonesia. Pelatih asal Spanyol ini sukses mencuri perhatian lewat performa impresif di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Irak. Causes dikenal mengusung filosofi sepak bola, menyerang dengan pendekatan teknis khas Spanyol. PSSI harus bergerak cepat karena kabarnya Singapura juga tengah berupaya mendatangkan pelatih berusia 51 tahun tersebut. 10. Roberto Mancini. Walaupun performanya buat Arab Saudi dianggap tak memuaskan. Karenanya Roberto Mancini diputus kontraknya. Namun demikian, Mancio tidak perlu menganggur lama. Reputasinya sebagai pelatih yang pernah meraih trofi bersama Fiorentina, Lazio, Inter Milan, Manchester City, Galatasaray, dan timnas Italia membuat Mancini tidak kekurangan peminat. Seperti dikutip dari Calcio Mercato, mantan pemain Sampdoria dan Lazio ini sedang diincar oleh AS Roma untuk menjadi pelatih baru mereka. Setelah pelatih Ivan Juric asal Kroasia tak bisa memenuhi ekspektasi, grup Friedkin sebagai pemilik AS Roma dikabarkan Calcio Mercato akan mengambil keputusan soal pelatih dalam waktu dekat. Mereka sudah mendekati sejumlah pelatih asing. Juru taktik lokal juga diperhitungkan dengan nama Mancini dan Claudio Ranieri menjadi kandidat terdepan dengan reputasi dan rekam jejaknya. Roberto Mancini adalah pilihan yang bagus buat AS Roma. Tetapi, masa lalunya mungkin tidak bisa diterima Romanisti. Pasalnya, sebagai pemain dan pelatih, Mancini lama memperkuat Lazio yang merupakan klub rival abadi AS Roma. Dan alasan ini pula lah jika timnas Indonesia berminat serius untuk meminangnya, peluang besar sangat mungkin bisa mendapatkan jasanya. Beberapa kandidat tak tertulis di sini alasan durasi, namun dari sederet nama tersebut, maka yang dipastikan menjadi buruan prioritas meninggalkan nama-nama. Akira Nishino, asal Jepang. Timur Kapodzi asal Uzbekistan. Jesus Casas asal Spanyol.
dan Roberto Mancini asal Italia. Dari keempat nama tersebut untuk timnas Indonesia adalah satu standar kualitas terbaik, kapasitas mereka sangat mumpuni, yang menentukan pilihannya tinggal selera petinggi ASKO PSSE atau Erick Thohir sendiri. Siapapun yang terpilih dari mereka punya bobot lebih bagus dari Patrick Kluivert. Seandainya Erick Thohir egois pun memilih salah satu dari mereka, takkan membuat publik terlalu kecewa karena greget Piala Dunianya udah sirna alias hambar. Tapi Isoki Roberto Mancini adalah pilihan terbaik untuk bidik Piala Dunia ke 2030. Ya, Roberto Mancini paling tepat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom